Bajo Pengurus, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Kami dari kelompok PT Elite Tax Consulting. Saya Isabella Orati Jenny, NIM 20031009. Di video ini saya berperan sebagai investor. Saya Mariana Esi, NIM 20031010. Di video ini saya berperan sebagai manajer pada PT Elite Tax Consulting. Saya Sergio Manisambut, NIM 20031002. Saya berperan sebagai investor. Saya Agus Nalini dengan NIM 20031011. Di sini saya sebagai investor. Dan saya Rosetria Resi, NIM 20031019. Di video ini saya berperan sebagai direktur utama dari PT Elite Tax Consulting. Selamat menonton, terima kasih. Kami dari PT Elite Tax Consulting mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang telah menyediakan waktu training untuk sedikit mendengarkan paparan dari kami PT Tax Elite Consulting. Jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan PT Elite Tax Consulting. Nah, perusahaan ini bergerak pada jasa konsultan pajak. Oke, jadi kami memiliki visi. Nah, jadi visi kami adalah menjadi penyedia terdepan di industri dengan menyediakan solusi konsultasi bisnis yang inovatif dan berkualitas tinggi. Jadi di sini kami menyediakan yang namanya konsultasi dalam hal bidang perpajakan. Gitu. Nah, kami memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu klien kami mencapai keberhasilan dalam bentuk berbagai aspek bisnis. Melalui pengetahuan yang mendalam dan pengalaman yang luas di bidang konsultasi perpajakan bisnis, kami bertekad untuk menjadi mitra yang andal bagi klien kami. Jadi PT Elite Tax Consulting ini, dia itu lahir karena seperti yang kita ketahui di Labuan Bajo ini, kita merupakan daerah pariwisata super premium dan sekarang sudah menjadi super prioritas. Dan kita tahu sekarang di Labuan Bajo ini banyak sekali bisnis-bisnis yang mulai tumbuh dan berkembang. Misalnya seperti UMKM, kemudian ada perusahaan industri lain, itu sekarangnya sudah mulai bermunculan. Nah, dengan bermunculannya mereka, itu juga berpengaruh pada pajak yang ada di Labuan Bajo. Seperti Bapak Ibu sendiri juga pasti membutuhkan sekali konsultan pajak. Nah, di sini kami dari PT Elite Tax Consulting itu sebenarnya mempunyai pengalaman yang dimana pada saat kami jalan-jalan di Labuan Bajo, saya bersama rekan-rekan saya, kami menemukan bahwa banyak sekali perusahaan yang masih menggunakan jasa konsultan dari luar daerah Labuan Bajo. Mereka lebih banyak, itu hal tersebut dilakukan karena di Labuan Bajo sendiri itu masih minim sekali konsultan pajak. Sehingga hal tersebut yang membuat kami PT Elite Tax Consulting membangun perusahaan kami menyediakan layanan jasa dalam hal bidang perpajakan. Yang berikut tentang analisis pasar. Nah, analisis pasar yang pertama itu adalah segmen pasar yang ditujukan. Maksudnya di sini adalah kepada siapa kami ingin memberikan tawaran jasa. Untuk segmen pasar, di sini kami berfokus pada yang pertama itu perusahaan-perusahaan yang ada di Labuan Bajo, dan yang kedua adalah UMKM. Kenapa UMKM? Karena di Labuan Bajo sendiri UMKM itu sangat banyak, dan ada beberapa UMKM yang juga sedikit tidak mengatakan bahwa UMKM tidak mengenal pajak, bukan, tetapi ada beberapa UMKM yang kurang fasih dalam hal perpajakan, sehingga kami di sini menawarkan jasa juga kepada pihak-pihak UMKM yang membutuhkan jasa konsultasi. Kemudian yang berikut ada analisis tren pasar, kebutuhan klien, dan pesaing. Nah, Labuan Bajo adalah destinasi wisata yang berkembang pesat dan menjadi pusat perhatian di Indonesia. Nah, dengan popularitas
mana banyak sekali seperti saya katakan tadi, bukan tidak tahu ya, bukan tidak tahu, tapi masih kurang pengetahuannya tentang hal perpajakan. Tapi banyak juga yang berusaha untuk lebih mengenal pajak, gitu. Kemudian ada kebutuhan klien. Nah, kami baik dari perusahaan lokal maupun internasional memiliki beragam kebutuhan dalam mengelola bisnis mereka di Labuan Bajo. Beberapa kebutuhan umum yang kami identifikasikan meliputi manajemen pajak, kemudian ada perencanaan keuangan, analisis bisnis, pengembangan strategi, manajemen risiko, kemudian ada kepatuhan regulasi. Nah, karena itu merupakan kebutuhan klien, kami PT Elitex Consulting juga hadir tidak hanya sebagai jasa konsultasi pajak, tetapi kami juga bisa menyediakan jasa dalam hal perencanaan keuangan, kemudian analisis bisnis. Karena di PT Elitex Consulting sendiri kami itu memiliki bagian-bagian. Misalnya ada untuk PT Elitex Consulting sendiri itu ada bagian konsultasi perpajakan, kemudian ada untuk konsultasi perencanaan keuangan bisnis, kemudian ada analisis bisnis. Hingga dari kebutuhan-kebutuhan itu kami juga menyediakan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan dari si klien. Kemudian yang berikut persaingan industri. Untuk persaingan industri ini kami di sini lebih bersaing, maksudnya persaingan itu lebih pada konsultan-konsultan dari luar daerah. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan jasa dari luar daerah Labuan Bajo. Sehingga untuk pesaingnya saat ini masih seperti itu, masih pesaingnya itu dari luar daerah Labuan Bajo. Untuk dalam daerah Labuan Bajo itu masih minim karena memang konsultan pajak di Labuan Bajo itu juga masih sangat minim, sehingga untuk pesaingnya itu kami masih bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari daerah luar Labuan Bajo. Seperti paling banyak di sini mereka menggunakan jasa konsultan dari Bali, karena seperti yang kita ketahui Bali juga merupakan pusat pariwisata. Kita bersama Labuan Bajo dengan Bali gitu, sama-sama merupakan dunia yang berkembang, daerah yang berkembang, ada dunia pariwisata, dan di sana juga konsultan pajak itu sangat banyak, sehingga banyak sekali pelaku-pelaku usaha, kemudian pemilik perusahaan besar di Labuan Bajo yang masih menggunakan jasa konsultan dari luar daerah Labuan Bajo. Yang berikut ada potensi dan peluang pasar. Dengan melihat pertumbuhan Labuan Bajo yang semakin besar dari setiap tahunnya, nah PT Elitex Consulting itu memiliki potensi dan peluang untuk tumbuh dan berkembang itu sangat besar sekali. Seperti yang saya katakan tadi, karena di Labuan Bajo sendiri itu masih minim yang namanya konsultan pajak, sehingga hal tersebut merupakan hal yang bisa menjadi potensi pertumbuhan dari PT Elitex Consulting itu sendiri. Kemudian juga peluang pasar yang sangat luas di Labuan Bajo, seperti yang kita lihat sekarang sangat banyak, begitu peluang pasar Labuan Bajo sangat besar, sehingga itu merupakan salah satu peluang untuk kami PT Elitex Consulting untuk masuk ke peluang pasar tersebut. Kami memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk memperkenalkan perusahaan yang kami tawarkan. Yang berikut layanan penawaran. Seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk penawaran layanan. Nah, PT Elitex Consulting menawarkan berbagai layanan konsultasi bisnis yang dirancang untuk membantu klien mengelola aspek perpajakannya dengan efisien dan efektif. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya itu, bahwa PT Elitex Consulting itu tidak hanya menyediakan layanan dalam jasa konsultan, tetapi kami juga menyediakan layanan untuk misalnya analisis bisnis, kemudian untuk laporan keuangan. Di PT Elitex Consulting sendiri itu kami juga menawarkan berbagai layanan tersebut. Nah, kenapa tidak hanya perpajakan saja yang kami berikan? Karena berbicara tentang pajak, otomatis kita berbicara juga tentang laporan keuangan. Nah, berbicara tentang laporan keuangan itu merupakan hal-hal yang sangat riskan untuk terjadi kesalahan, apalagi kalau dia bermaterial. Sehingga itu membuat kami melihat peluang tersebut, kami mengambil hal tersebut untuk menjadi bagian dari layanan yang kami tawarkan. Kemudian keunggulan dan nilai tambah yang dibawa oleh PT Elitex Consulting dalam memberikan layanan.
kemudian ada tim ahli untuk pelatihan karyawan. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh PT Elitex Consulting. Nah, dengan keunggulan-keunggulan tersebut itu dalam memberikan layanan kami menjamin. Saya sebagai direktur saya akan mengatakan bahwa kami menjamin bahwa layanan yang kami berikan itu sudah sangat bagus. Karena di perusahaan kami itu kami tidak mencampur adukan setiap bagian. Misalnya pajak gabung dengan analisis bisnis, itu tidak. Di perusahaan kami membuat sub per tiap bagian. Siapa analisis pajak, siapa yang bagian pajak, siapa yang bagian analisis bisnis, siapa yang bagian untuk laporan keuangan. Kemudian yang berikut ada pendekatan atau metodologi yang digunakan oleh PT Elitex Consulting dalam memberikan konsultasi bisnis kepada klien, melibatkan analisis mendalam terhadap situasi klien, pemahaman yang komprehensif tentang peraturan perpajakan, penggunaan alat, dan teknik konsultasi yang terbukti efektif. Oke. Yang berikut untuk strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri, PT Elitex Consulting dirancang untuk menjangkau dan menarik klien potensial serta membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Nah, ada strategi pemasaran yang kami terapkan di perusahaan kami. Yang pertama itu membangun branding. Nah, kami akan berfokus untuk membangun citra merek. Kenapa? Karena sebelum kita menjual produk layanan kita, hal pertama yang harus kita jual adalah nama dari perusahaan kita. Gitu. Setidaknya nama atau merek dari perusahaan kami itu harus terlebih dahulu dikenalkan kepada masyarakat, kepada para investor. Kenapa? Hal tersebut itu akan berpengaruh juga pada kepercayaan mereka. Kalau misalnya nama kayak rating, misalnya dalam suatu perusahaan, itu yang paling dipegang penting adalah seperti ratingnya perusahaan. Apakah ratingnya bagus tidak? Nah, dari rating itu kita bisa mengetahui, oke, kita juga kebanyakan kita mengetahui rating perusahaan juga dari nama perusahaan. Kalau misalnya nama perusahaannya semakin tinggi, ratingnya semakin bagus, kepercayaan juga akan semakin tumbuh dan berkembang. Yang berikut adalah ada promosi dan komunikasi. Nah, untuk promosi ini juga merupakan salah satu jalan promosi kami untuk mempromosikan PT Elitex Consulting kepada para investor secara langsung. Kemudian komunikasi. Untuk komunikasi di sini, ini juga merupakan salah satu proses komunikasi antara kami dari PT Elitex Consulting kepada para investor. Ini merupakan satu komunikasi. Kemudian yang berikut untuk promosi juga kami melakukan promosi lewat media-media sosial. Kami memiliki Instagram, terus WhatsApp, kemudian kami juga memiliki website resmi dari PT Elitex Consulting. Selain dari itu, strategi pemasaran itu ada rekomendasi dari klien yang puas. Nah, rekomendasi dari klien yang puas itu merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran. Dimana kalau misalnya satu klien sudah puas dengan jasa yang kami berikan, otomatis hal tersebut itu akan mereka ceritakan kepada rekan kerjanya yang lain. Misalnya kami memberikan jasa layanan pajak, kami melayani mereka dengan sepenuh hati, otomatis itu kan akan membangun citra kami di muka klien, di mana mereka akan berpikir bahwa oke, Elitex Consulting itu mempunyai pelayanan yang sangat bagus, cepat dan efisien. Nah, pasti nanti setiap kliennya kami itu akan merekomendasikan kami kepada klien-klien yang lain, sehingga dari situ kami juga selalu menjaga hubungan erat kami dengan semua klien-klien yang ada. Jadi yang berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Maria Resi. Bisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur. Dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Direktur tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasional dan sumber daya. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya ingin memberitahukan bahwa untuk PT Elitex Consulting ini sudah berjalan 1 tahun dan didirikan pada tahun 2021. Nah, untuk
berbicara tentang operasional, otomatis yang dibutuhkan pertama itu adalah tim atau tim manajemen yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, dari tim manajemen ini, PT Elitex Consulting ini memiliki struktur organisasi yang efisien dan terorganisir dengan baik. Nah, kami memiliki tim manajemen yang terdiri dari beberapa para ahli seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur tadi, bahwa kami itu memiliki ahli dari konsultasi bisnis, terus itu dari perencanaan keuangan, sama mengenai akuntansi keuangan tersebut itu sendiri. Nah, dari tim manajemen kami ini juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, terus pengelolaan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Terus dari tim manajemen ini ada juga namanya tim personal, di mana kami memiliki tim personal yang terampil dan berpengalaman di bidang konsultasi bisnis seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur sendiri tadi. Nah, dan di tim konsultasi bisnis ini juga kami terdiri dari beberapa ahli. Yang pertama itu ahli pajak, terus itu yang tadi ahli dari bisnis itu sendiri, terus akuntan sama beberapa profesional yang ada di perusahaan kami. Terus yang berikut, setelah adanya tim manajemen, berarti selanjutnya bahwa operasionalnya itu bagaimana. Dan berbicara mengenai operasional, pertama itu infrastruktur dan teknologi. Nah, kami menginvestasikan dalam infrastruktur dan teknologi yang canggih untuk mendukung operasional perusahaan kami. Kami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru untuk memfasilitasi penyimpanan data yang aman, terus komunikasi yang efisien dan analisis bisnis yang mendalam. Terus sistem teknologi yang terintegrasi membantu kami untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada klien kami. Nah, setelah adanya operasional, maka muncullah namanya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam sebuah perusahaan. Dan kami mengakui bahwa pentingnya sumber daya manusia ini yang berkualitas untuk kesuksesan perusahaan kami. Terus kami memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, terus pelatihan, serta pengembangan karyawan kami. Kami mencari individu yang memiliki kompetensi, terus keahlian dan integritas yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada klien kami. Sekedar juga memberi informasi bahwa dengan adanya SDM, perusahaan kami juga memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan kami, di mana kami menyadari pentingnya pengembangan pertumbuhan karyawan kami. Nah, kami menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tim kami. Nah, ini termasuk pelatihan dalam peraturan perpajakan yang terkini, terus perkembangan teknologi dan keterampilan manajemen yang relevan. Nah, selanjutnya keuangan. Nah, berbicara mengenai keuangan, yang pertama itu dari sumber dananya. Nah, untuk sumber dana sendiri, kami telah mengidentifikasikan bahwa perusahaan kami ini kan sudah didirikan pada tahun 2021. Nah, sumber pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis kami ini meliputi dari modal awal, investasi internal, dan pembiayaan eksternal seperti pinjaman atau mitra strategis. Nah, kami menjaga keteraturan dan transparansi dalam manajemen keuangan kami untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Terus yang kedua itu strategis harga. Nah, di strategis harga ini kami memiliki strategi penetapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai tambah yang kami berikan kepada klien, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur tadi mengenai penawaran layanan. Nah, itu merupakan salah satu contoh strategi harga yang ada pada perusahaan kami, di mana untuk saat ini kami menetapkan strategi harga dengan dasarnya itu satu kali melakukan konsultasinya itu minimal 750.000 dan maksimalnya itu 2 juta. Yang berikut proyeksi keuangan, di mana proyeksi keuangan ini kami menyajikan proyeksi keuangan yang meliputi itu pendapatan, biaya dan laba yang diharapkan dari operasional perusahaan. Nah, dalam pengembangan
perusahaan kami memperhitungkan faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan pasar, terus persaingan, serta kebijakan perpajakan yang berlaku. Nah, salah satu contohnya di sini kami melampirkan laporan laba rugi untuk tahun 2021, di mana untuk pendapatan kami di tahun 2021 itu sebesar 800 juta dan beban yang ada selama 2021 itu 300 juta. Jadi laba kotor yang kami peroleh itu 500 juta. Nah, untuk pajak penghasilan yang harus kami bayar itu 150 juta. Jadi laba bersih yang kami peroleh selama 2021 itu sebesar 350 juta. Nah, selanjutnya itu analisis risiko dan tindakan mitigasi. Jadi di keuangan ini juga kami melakukan analisis risiko serta tindakan mitigasi, di mana kami melakukan analisis secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terdapat untuk memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Nah, kami mengambil tindakan mitigasi yang sesuai untuk mengurangi dampak risiko tersebut dan melindungi keuangan perusahaan. Dan tindakan ini termasuk diverifikasi dari portofolio klien, terus manajemen risiko operasional, asuransi, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, selanjutnya ini rencana implementasi. Nah, dari rencana implementasi yang ada di perusahaan kami itu, yang pertama otomatis itu jadwal waktu yang ditentukan. Terus yang kedua itu langkah-langkah implementasi. Terus yang ketiga itu strategis pertumbuhan jangka panjang. Nah, dari jadwal waktu yang direncanakan, kami menyajikan jadwal waktu yang terperinci untuk mengimplementasi bisnis kami. Nah, jadwal ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memulai operasi dan mencapai tujuan bisnis kami. Nah, saya mengambil contoh untuk beberapa bulan pada saat kami mendirikan perusahaan kami. Misalnya pada bulan pertama, waktu itu kami melakukan pendaftaran perusahaan dan pemenuhan persyaratan hukum. Itu pada bulan pertama. Terus yang kedua, pengembangan identifikasi merek termasuk logo, situs web, dan materi pemasaran. Terus yang ketiga itu penyusunan rencana pemasaran dan promosi awal. Terus pada bulan kedua itu kami melakukan rekrut tim karyawan. Nah, pada saat ini puji syukur karyawan yang ada di perusahaan kami itu sebanyak 45 orang. Terus yang kedua itu pelatihan awal untuk karyawan baru. Yang ketiga itu peluncuran sistem situs web dan kampanye pemasaran secara online. Dan bulan ketiga penyusunan proses internal dan sistem operasional. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu investor bisa baca sendiri langsung di proposal yang sudah kami berikan barusan. Nah, setelah menentukan jadwal waktu, berarti selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah implementasi sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan dari awal. Terus yang ketiga itu strategi pertumbuhan jangka panjang, di mana selain memulai operasi, kami memiliki strategi pertumbuhan jangka panjang dan rencana ekspansi di masa depan. Nah, ini dapat mencakup perluasan layanan yang ditawarkan, peningkatan pangsa pasar di Labuan Bajo, terus dan bahkan ekspansi ke wilayah lain. Kami akan terus mengidentifikasi peluang bisnis dan merespon perubahan tren pasar untuk memperkuat posisi kami di industri konsultasi bisnis dan pajak. Nah, dengan rencana implementasi yang baik, kami juga bertujuan untuk memulai operasi dengan sukses di Labuan Bajo. Jadi, membangun hubungan jangka panjang dengan klien dan mengembangkan bisnis kami secara berkelanjutan. Nah, kami siap menghadapi tantangan, terus memanfaatkan peluang di pasar untuk mencapai visi dan misi kami yang sudah kami tentukan sebagai penyedia jasa terhadap industri konsultasi bisnis dan pajak yang ada di Labuan Bajo. Selanjutnya, evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini yang teratur ada dan pemantauan progres memainkan peran penting dalam membantu PT Elitex Consulting mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah,
Di sini Dana memahami dengan baik kinerja perusahaan, baik dari segi keuangan maupun segi kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa evaluasi kinerja yang kami lakukan untuk perusahaan kami. Yang pertama itu dapat dilihat dari metrik dan indikator kinerja. Nah, dalam evaluasi kinerja, PT Elitex itu menentukan metrik dan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan rencana bisnis. Nah, contohnya itu metrik yang digunakan untuk meliputi jumlah klien baru, terus tingkat kepuasan pelanggan, pendapatan per klien, serta pertumbuhan pendapatan dan tingkat retensi karyawan. Nah, dari indikator kinerja ini membantu dalam memantau pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area di mana perlakuan atau penyelesaian yang harus kami perlukan. Terus yang kedua itu rencana pemantauan dan evaluasi. Nah, PT Elitex Consulting ini juga menyusun rencana pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk mengidentifikasi kesuksesan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, rencana ini terdiri dari yang pertama itu pemantauan periode yang rutin, terus yang kedua itu analisis data, di mana menganalisis data yang terkait dengan metrik kinerja dan identifikasi tren, terus itu kesenjangan atau peluang yang perlu diperbaiki. Terus yang ketiga umpan balik pelanggan dan karyawan. Di sini mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan karyawan untuk mengevaluasi kepuasan dan mendapatkan wawasan mengenai perbaikan yang dapat dilakukan. Terus yang keempat itu tindakan perbaikan. Nah, mengidentifikasi area di mana kinerja perusahaan tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai, seperti peningkatan proses operasional, terus pengembangan keterampilan karyawan, serta penyusunan strategi pemasaran. Nah, dari evaluasi kinerja ini menjadi bagian penting dari siklus manajemen perusahaan kami. Jadi, di mana perusahaan kami secara terus-menerus memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja para staf yang ada di perusahaan kami. Nah, dengan melakukan evaluasi yang tepat, PT Elitex Consulting juga dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengatasi tantangan yang muncul untuk mencapai keberhasilan yang jangka panjang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Direktur. Terima kasih kepada rekan saya Ibu Mariana selaku manajer di PT Elitex Consulting. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi demikian pemaparan dari Elitex Consulting, kemudian dunia di Elitex Consulting itu seperti apa tadi Bapak Ibu investor sudah sedikit mendengarkan, tapi saya tahu bahwa penjelasan ini mungkin sedikit terbata-bata dan membuat ada beberapa yang masih belum sedikit dimengerti oleh Ibu Bapak investor. Dan di kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu investor yang ingin bertanya, apapun itu bebas bertanya. Jadi kami persilakan. Terima kasih. 3. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman dari PT Elitex. Terima kasih karena sudah menjelaskan dan sudah memberikan jasa konsultannya. Dan ini juga tadi sangat menarik sekali, apalagi PT Elitex Consulting ini satu-satunya yang di Labuan Bajo dan sudah berjalan selama 1 tahun. Dan saya rasa pasti kliennya sudah banyak karena satu-satunya PT yang bergerak di bidang jasa pelayanan perpajakan. Jadi di sini tadi saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur. Jadi di sini saya mau bertanya terkait dengan pengolahan risiko. Jadi kalau misalkan saya nanti menjadi investor di PT Elitex Consulting ini, kira-kira bagaimana cara mengolah risiko pajak terkait dengan investasi saya? Maksudnya bagaimana saya mengolah risikonya seperti terkait dengan perpajakan? Mungkin itu sudah pertanyaan dari saya kembali. Terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan ini
manajer saya. Jadi semua pertanyaan saya berikan waktu seluas-luasnya kepada ibu manajer untuk menjawab pertanyaan dari investor kepada ibu izin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi untuk mengelola risiko pajak terkait dengan investasi yang Ibu rencanakan tadi, bahwa yang pertama itu kita harus dapat memahami dengan baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku di negara kita, di mana negara yang tempat untuk kita berinvestasi tersebut. Terus ketahui bahwa ada juga persyaratan dan kewajiban perpajakan yang harus kita penuhi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita tidak yakin atau merasa kompleksitas perpajakan berlebihan, pertimbangkan juga untuk menggunakan jasa seorang konsultan pajak yang berpengalaman jika Ibu masih belum yakin untuk berinvestasi pada perusahaan. Terus yang kedua itu, yang ketiga, rencana investasi yang akan kita lakukan itu harus hati-hati dan perhatikan juga dampak perpajakan yang mungkin timbul. Terus pertimbangkan strategi perpajakan yang sesuai untuk mengoptimalkan posisi yang akan Ibu dapatkan nanti. Terus selanjutnya itu Ibu harus selalu catat dan dokumentasikan transaksi investasi yang Ibu lakukan dengan baik. Nah, ini akan membantu Ibu saat melaporkan pajak dan membela posisi Ibu jika ada pemeriksaan atau sengketa perpajakan nantinya. Terus yang terakhir itu apalagi kan perpajakan kita ini selalu aturannya itu selalu berubah-ubah tiap tahunnya. Jadi kita harus selalu ikuti perubahan peraturan perpajakan yang terkait dengan investasi terus, dan pastikan bahwa kita terus memperbarui strategi kita sesuai dengan perusahaan tersebut. Jadi segitu saja penjelasan saya mengenai bagaimana cara kita mengelola risiko untuk investasi pada perpajakan tersebut. Bagaimana Ibu? Oke, baik, terima kasih atas penjelasan tadi, sudah sangat mengerti. Tapi mungkin saya bisa bertanya lagi. Iya, Oke, bisa baik. sekali. Mungkin ini pertanyaan berkaitan dengan kerahasiaan dari seorang wajib pajak, begitu. Jadi kira-kira sebagai konsultan pajak, bagaimana sih PT Elite Consulting itu memastikan kerahasiaan informasi dan kepatuhan etika dalam praktik konsultan pajak dari PT Elite Consulting? Baik, menarik sekali pertanyaannya. Jadi sebagai konsultan pajak, kami itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi serta mematuhi etika dalam praktik konsultan pajak. Nah, hal ini yang pertama itu kami harus mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku dalam praktik perpajakan. Nah, seperti profesional dan tidak melanggar privasi klien kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan klien kami untuk melindungi informasi rahasia yang mereka berikan kepada kami. Terus yang ketiga, kami juga memastikan bahwa semua anggota tim kami itu terlibat dalam praktik konsultan pajak, memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi klien dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku yang ada di perusahaan kami. Dan ini juga merupakan hal-hal atau nilai-nilai yang diterapkan dari perusahaan kami agar karyawan-karyawan di perusahaan kami itu mematuhi semua aturan yang ada di perusahaan kami agar tidak membocorkan informasi klien yang telah diungkapkan kepada kami. Jadi segitu saja penjelasan saya mengenai kerahasiaan informasi klien tersebut. Saya kembalikan kepada direktur. Investor, jadi Ibu jangan takut tentang kerahasiaan data dari wajib pajak. Kami PT Elite Consulting itu sangat-sangat menjamin bahwa keamanan data dari wajib pajak itu sudah akan sangat terjaga. Kalau misalnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Manajer, kami berpegang teguh pada etika profesi. Nah, kalau misalnya si wajib pajak masih sedikit ragu kepada kami membuat yang namanya dokumen perjanjian, yang dimana apabila kami dari pihak Tax Consulting dengan secara sengaja menyebarluaskan data pribadi dari wajib pajak, kami akan siap menanggung risiko dari pembuatan Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman dari
PT Tax Elite Consulting dengan saya mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan PT Elite Tax Consulting ini. Saya rasa saya sangat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Berikut mungkin ada lagi Bapak Ibu investor yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada perusahaan PT Elite Tax Consulting. Materinya sangat luar biasa dan pada kesempatan ini juga saya akan bertanya terkait dengan apakah ada risiko kenaikan pajak dengan adanya suatu perubahan pajak di setiap tahunnya dan akan mempengaruhi investasi saya di masa yang akan datang. Apakah akan berpengaruh dengan investasi saya di masa yang akan datang? Terima kasih Ibu. Kepada Ibu Indonesia, saya beri kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi jawabannya itu tentu saja, di mana risiko kenaikan pajak atau perubahan peraturan perpajakan itu dapat mempengaruhi investasi yang Ibu berikan kepada perusahaan kami di masa yang akan datang. Di mana perubahan peraturan perpajak itu dilakukan oleh pemerintah, nah baik di tingkat nasional maupun lokal. Nah, dapat mengubah kebijakan perpajakan yang berlaku juga. Nah, oleh karena itu penting bagi Ibu juga untuk terus memantau perkembangan terkini dalam peraturan perpajakan dan mencari nasihat dari konsultasi pajak yang kompeten untuk membantu Ibu merespon perubahan tersebut. Jadi, Ibu bisa memilih investasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan setidaknya Ibu selalu memantau tren-tren yang terjadi sebelum Ibu melakukan investasi. Jadi, sekian saja jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu Direktur. Bagaimana kepada Ibu investor, apakah jawabannya sudah memenuhi atau Oke, saya bisa pahami dan di mana saya harus sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya dan harus memantau dengan peraturan yang ada. Dan dengan berakhirnya diskusi dengan investor saya tertarik dengan perusahaan PT Elite Tax Consulting untuk berinvestasi. terima kasih kepada Ibu investor. Ibu jangan takut juga kepada perusahaan kami. Di perusahaan kami juga kami apabila suatu waktu itu terjadi perubahan pada bidang perpajakan, itu kami juga akan menyampaikan kepada setiap investor perubahan-perubahan besar yang terjadi. Jadi kami di sini juga terbuka kepada setiap investor. Apapun perubahan yang terjadi, kami juga akan menyampaikannya kepada yang berinvestasi. Karena kami juga menjaga kepercayaan dari para investor. Terima kasih Ibu. Berikut mungkin dari Bapak. Oke, terima kasih PT Tax Consulting. Saya ada beberapa catatan. Pertama, saya apresiasi karena penjelasan yang begitu luar biasa. Kemudian latar belakang dari PT ini juga saya sudah bacakan proposalnya juga tadi. Kemudian saya tertarik juga ide-ide yang dipaparkan tadi. Kemudian tambah lagi dia punya visi misi. Jadi yang saya merasa tertarik visi misi di sini karena jasa dari kalian itu kan itu terkemuka yang dipercaya oleh perusahaan. Itu yang saya akui. Mungkin catatan atau pertanyaan dari saya mungkin satu saja. Kira-kira dari pandangan dari PT sendiri, nanti kira-kira bagaimana Anda bisa melihat bahwa usaha kalian ke depan atau mendapatkan profit atau keuntungan di masa yang akan datang? Kira-kira apa? Yang itu Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak, sungguh menarik sekali. Jadi kami perusahaan PT Elite Tax Consulting menjamin untuk bahwa usaha kami ini karena kita bisa lihat bahwa Labuan Bajo ini semakin berkembang, apalagi sampai saat ini Labuan Bajo itu belum ada kantor konsultan pajak.
Nah, sehingga kami yang pertama merebut peluang tersebut, itu yang membuat kami terjamin dari usaha ini. Nah, dari pernyataan tersebut Bapak menyatakan bahwa usaha kami yang ada di Labuan Bajo ini akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dan alasan yang diberikan dari ini merupakan bahwa Labuan Bajo ini sedang berkembang dan belum memiliki kantor konsultan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, perusahaan kami ini sebagai penyedia jasa pertama di daerah tersebut akan merebut peluang di mana terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi perusahaan kami dari PT Elitex Consulting ini menjamin bahwa usaha kami ini kita dapat melihat bahwa Labuan Bajo sekarang itu semakin berkembang. Apalagi sampai saat ini Labuan Bajo itu belum ada kantor konsultan perpajakan. Jadi sehingga kami yang pertama merebut peluang tersebut untuk membantu atau membuat kami terjamin atau usaha ini terjamin di masa yang akan datang. Jadi sekian saja jawaban dari saya Pak. Mungkin ada tambahan dari Direktur. Oke, jadi yang berikut juga tadi saya sudah menjelaskan tentang segmen pasar. Nah, dengan berkembangnya Labuan Bajo, segmen pasar dari PT Elitex Consulting sendiri juga akan semakin berkembang. Dan ketika segmen pasarnya semakin berkembang, akan berpengaruh pada profit yang didapatkan dari PT Elitex Consulting itu sendiri. Kemudian kami juga akan melihat tren-tren apa saja, tren-tren pasar apa saja yang terbaru di dunia saat ini. Itu dua hal tersebut sedikit bisa menjamin bahwa kedepannya profit dari PT Elitex Consulting itu akan semakin meningkat, akan bertumbuh meningkat ke setiap tahun. Jadi itu saja yang bisa menjelaskan. Bagaimana kepada Bapak? Oke, saya merasa tertarik penjelasan yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan dari PT Elitex Consulting. Jadi jujur saja saya merasa tertarik dari jasa kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang telah berpartisipasi dan juga setia mendengarkan penjelasan tentang PT Elitex Consulting, dan terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berinvestasi di perusahaan PT Elitex Consulting. Kami dari PT Elitex Consulting akan selalu memegang kepercayaan dari Bapak Ibu investor, dan kami tidak akan mengecewakan Bapak Ibu investor apabila telah berinvestasi pada PT Elitex Consulting. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga kepada teman-teman dari PT Elitex Consulting ya. Harapannya perusahaan